Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Teknologi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan berbagi informasi terbaru pada rekan-rekan honorer terkait dengan pendataan non-ASN. Karena ada surat terbaru dari BKN yang berkaitan dengan untuk pendataan non-ASN bagi rekan-rekan tenaga honorer tentunya. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi yang akan kami sampaikan di video ini. Namun seperti biasa kami selalu ingatkan bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kali mengupdate informasi-informasi terbaru rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Langsung saja terkait dengan untuk informasi pendataan non-ASN yang mana sudah dilakukan oleh BKN pada tahun 2022 yang lalu, dan dari hasil penyampaian dari Kemenpan RB bahwasanya untuk perkembangan data tenaga non-ASN itu mencapai jumlahnya 2.360.673. Nah, dari jumlah yang sudah terdata ini ternyata ada Bapak Ibu yang sudah ada SPTJM dan juga ada yang belum ada SPTJM. Yang mana yang belum ada SPTJM ini yaitu instansi yang tidak menyampaikan SPTJM itu berjumlah 120 instansi, yaitu 12 pusat dan 108 daerah. Nah, berkaitan dengan daerah-daerah yang belum menyampaikan SPTJM ini Bapak Ibu, ada surat terbaru dari BKN yang mana di sini informasinya kami kutip dari media jpnn.com yang menginformasikan bahwasanya surat terbaru BKN ini bikin honor K2 dan non K2 spot jantung kawal di Pemda. Nah, kita lihat Bapak Ibu beritanya. Badan Kepegawaian Negara menerbitkan surat terbaru terkait pendataan pegawai non-ASN atau honorer. Yang mana surat nomor 2853-SRIP-S-01.01-SD-E3 tahun 2023 itu tertanggal 10 Maret 2023 itu ditujukan kepada 120 Kepala Biro Kepegawaian atau SDM Kementerian Lembaga, 120 Kepala BKD atau BKPSDM atau BKPP Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, menurut pelaksana tugas atau PLT Kepala BKN Pak Bima Haryawibisana, kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari surat Menpan RB nomor B-408-MPTSM.01.00-2023 tanggal 27 Februari 2023. Yaitu jadi Pak Menpan RB Azwar Anas menyampaikan surat kepada saya terkait pendataan non-ASN, kata Pak Bima Haryawibisana kepada jpnn.com Sabtu 18 Maret. Nah, kemudian beliau menyebutkan 120 Pemda ini belum menyerahkan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atau SPTJM kepada BKN. Adapun 4 hal penting yang disampaikan kepada 120 Pemda dalam surat BKN terkait pendataan honorer yaitu yang pertama Bapak Ibu, berdasarkan data yang tercatat pada aplikasi pendataan non-ASN secara keseluruhan masih terdapat sebanyak 120 instansi pusat dan daerah yang belum menyelesaikan tahapan unggah atau upload SPTJM. Nah, kemudian yang kedua, info penting dalam surat tersebut, sehubungan hal tersebut, aplikasi pendataan non-ASN akan dibuka kembali untuk kebutuhan instansi upload SPTJM, dimaksud itu mulai tanggal 15 sampai dengan 31 Maret 2023. Jadi untuk aplikasi pendataan non-ASN ini Bapak Ibu dibuka kembali oleh BKN tapi khusus ya untuk kebutuhan instansi agar mengupload SPTJM Bapak Ibu ya yang 120 instansi pusat dan daerah tersebut, dan batas waktunya adalah 31 Maret 2023. Nah, poin penting selanjutnya yaitu yang ketiga, untuk memastikan jumlah pegawai non-ASN hasil pendataan tahun 2022, maka setelah berakhirnya batas upload SPTJM
tanggal 31 Maret 2023 tidak akan ada perpanjangan lagi. Nah, jadi di sini bagi rekan-rekan honor tentunya silakan dikawal sesuai dengan judul dari beritanya Bapak Ibu ya. Kawal di Pemda terkait dengan untuk data akhir pendataan non-ASN bagi 120 instansi daerah dan pusat yang belum menyampaikan SPTJM-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian yang keempat, dalam hal instansi tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut di atas sampai dengan waktu yang ditentukan, maka data yang sudah masuk tidak dapat dijadikan sebagai data dasar tenaga honorer. Jadi yang data yang disampaikan yaitu 2.360.673 ini kan masih ada yang belum menyampaikan SPTJM Bapak Ibu. Jadi kalau seandainya Pemda sampai dengan batas waktu yang ditentukan yang 120 ini itu tidak menyampaikan SPTJM, maka data yang daerah yang tidak menyampaikan SPTJM maka tidak bisa dijadikan data honornya sebagai data dasar tenaga non-ASN Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat lagi penjelasannya. Bagi instansi pusat dan daerah yang belum mengunggah SPTJM, silakan diunggah karena sistem pendataan non-ASN sudah dibuka sejak 15 Maret. Ingat, ditunggu paling lambat 31 Maret. Lewat itu, dianggap tidak punya tenaga honorer. Tegas Pak Bima Haria Wibisana. Jadi sini sangat tegas Bapak Ibu ya. Untuk bagi daerah yang belum menyampaikan SPTJM terkait dengan pendataan non-ASN. Nah, di sini juga disampaikan lagi Bapak Ibu, surat BKN bikin honorer terkejut. Sementara itu, banyak honorer yang terkejut karena ternyata tidak semua instansi telah melampirkan SPTJM. Selama ini 120 instansi yang masuk daftar itu nyata-nyata masih menggunakan tenaga honorer. Suratnya bikin spot jantung saja. Kasihan teman-teman yang belum disahkan datanya, kata Ketua Forum Honorer K2 Tenaga Administrasi Indonesia, Andi Meliani Kahar alias Sean, Bapak Ibu. Nah, kemudian saya mengimbau para honorer K2 yang bekerja di 120 instansi tersebut untuk melakukan pendekatan dengan Pemda masing-masing. Nah, langkah ini penting untuk keamanan data masing-masing tenaga non-ASN. Apabila honor K2 untuk kedua kali ini masuk database BKN lagi. Jangan sampai honor K2 yang sudah masuk database BKN tiba-tiba tidak masuk database BKN versi terbarunya. Masih ada waktu, segera dikawal di Pemda, ucap Sean. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan informasi untuk bagi rekan-rekan honorer perihal surat terbaru BKN untuk pendataan non-ASN yang berkaitan dengan 120 instansi daerah yang belum mengupload ataupun menyampaikan SPTJM-nya Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat lagi dari rekapitulasi pendataan non-ASN di tahun 2022 yang sudah dilakukan Bapak Ibu, dari total yang sudah masuk ke aplikasi data BKN tentunya Bapak Ibu ya, itu sudah dibagi-bagi. Ada dari tingkat pendidikan, berdasarkan pendidikan, kemudian berdasarkan instansi, dan selanjutnya ada juga dari berdasarkan jabatan, kemudian THK 2 non-ASN. Di sini jumlahnya Bapak Ibu ya 2.360.000, namun di sini masih ada yang belum menyampaikan SPTJM tadi 120 instansi. Nah, kemudian rekapitulasi pendataan non-ASN ini ada juga disampaikan pada saat raker dengan Komisi 2 Bapak Ibu ya, bahwasanya ada 10 instansi pusat dengan jumlah terbanyak, kemudian 10 instansi daerah dengan jumlah terbanyak, dan selanjutnya berdasarkan jabatan juga disampaikan pada saat menyampaikan hasil pendataan non-ASN dari BKN ini Bapak Ibu. Masa kerja, usia, gaji sudah semua dipetakan ataupun dilakukan oleh BKN terkait dengan pendataan non-ASN ini. Oke Bapak Ibu, itulah informasi singkat yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.